Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabiyina Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah Yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Hadirin Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, disyukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmatnya, inayahnya, hidayah dan juga kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah. Kita lanjutkan dengan kajian ilmu sambil diniatkan iktikaf sampai menjelang waktu isya nanti. Mudah-mudahan berbagai macam rangkaian ibadah dan amal soleh kita malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah berada di malam hari yang ke-25, malam 26 ya, di bulan Rajab 1446 Hijriah, di mana Rajab ini adalah merupakan bulan istimewa, bulan spesial, yang bahasa Rasulullah SAW adalah bulan haram. Bulan haram itu termasuk bulan yang spesial. Haram itu adalah masdar daripada kata haruma. Haruma yahrumu hurmun, atau hirmatun atau haramun. Artinya sesuatu yang terlarang, menjadi terlarang atau haram. Dari situ muncul kata mahram. Mahram itu artinya orang yang dilarang untuk dinikahi. Atau muncul juga kata muhrim, orang yang sedang ihram. Jadi kalau sudah pakai kain ihram, itu adalah berlaku semua larangan yang sebelumnya adalah boleh. Atau kalau dalam sholat ada namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu artinya takbir pelarangan. Jadi kalau kita sudah takbiratul ihram, maka semua yang boleh menjadi terlarang. Itu namanya bulan haram. Bulan haram ini ada 4 ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna zamana qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard as-sanatu isna asyara syahran minha arba'atun hurum. Zaman ini telah berputar, keadaannya seperti Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun itu ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Salah satu mutawaliyatun, 3 berturut-turut, Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Dan Rajab Mudhar yang ada di antara Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Ini namanya 4 bulan haram. Bulan haram juga artinya bulan yang suci. Jadi bulan suci itu bukan hanya bulan Ramadan, Pak. Itu bulan suci itu ada 5. Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab.
Cuma populer di kita, yang familiar di kita, bulan suci itu adalah hanya bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Rajab ini dia dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, wa dzakara ba'dhum anna li syahri Rajabin arba'ata asyara isman. Kata Ibnu Rajab, dia mengutip pendapat para ulama, anna li syahri Rajab arba'ata asyara isman. Rajab itu sampai memiliki 14 nama. Pertama, Rajab itu dikenal dengan Syahrullah, dia bulan Allah. Wa Rajab, dan kadang disebut dengan bulan Rajab. Kenapa disebut bulan Rajab? Li'annahu kana yurajjabu aw yu'azzam. Dinamakan Rajab karena para malaikat itu senantiasa mengagungkan bulan ini. Dengan cara apa? Dengan cara tatarajjaba litasbihi wa tahmidi fihi, dengan memperbanyak tasbih dan tahmid di bulan Rajab ini. Dan kadang juga disebut dengan warajabu mudor, seperti dalam hadis Bukhari tadi. Bulan Rajab mudor disandarkan kepada suku Mudor. Suku Mudor itu adalah suku yang ada di Arab yang selalu mengagungkan bulan Rajab ini. Bahkan mereka senantiasa memotong hewan ternak untuk menyambut bulan Rajab ini. Wa munsilul asinati, bulan yang tanpa besi, tanpa senjata. Wal asomu, bulan yang tuli. Wal asobu, bulan yang potensial untuk meraih pahala yang besar. Wal munafisu, bulan yang menenangkan. Wa mutahhiru, bulan yang mensucikan. Jadi banyak sekali bulan Rajab ini. Jadi dia bulan haram, bulan yang terlarang melakukan keributan. Fala tazlimu fihi anfusakum, terlarang melakukan kezaliman. Tetapi bulan yang haram ini, tidak sedikit kadang-kadang umat Islam ini justru melakukan keributan, padahal dia adalah namanya al-asam, tuli, sunyi, saking tidak adanya keributan. Tapi umat Islam ini nggak paham ya, kalau Rajab itu masuk bulan haram, sehingga kadang-kadang kita keluar dari esensi Rajab sebagai bulan haram. Tetapi kadang-kadang tidak sedikit yang banyak berdebat terkait dengan masalah-masalah fur'iyahnya misalnya. Padahal kan sepakat para ulama itu kalau Rajab itu memang spesial, ya. Misalkan begini, ini kata Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali itu adalah orang yang bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal, hadirin ya. Jadi yang saya pegang ini adalah kitab Lataiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau adalah madzhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, beliau bermadzhab Imam Ahmad bin Hambal mengatakan begini: jika memang tidak ada dalil yang sahih terkait dengan puasa, terkait dengan keutamaan puasa Rajab, tapi bukan berarti tidak ada dalil hasah yang sahih terkait dengan dasar puasa Rajab. Jadi seandainya memang tidak ada dalil yang sahih terkait dengan puasa Rajab, tapi ada dalil yang sahih terkait dengan puasa di bulan haram. Nah, Rajab itu termasuk bulan apa? Bulan haram. Sampai Nabi mengatakan 3 kali begini: sum minnal hurumi watruk, qalaha thalasan, kharrajahu Abu Daud wa ghairuhu wa kharrajahu Ibnu Majah, wa indahu summi ashhurul haram, wa indahu summi ashhurul hurum. Kata Nabi, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram. Watruk, kemudian tinggalkan. Qalaha thalasan, Nabi mengucapkan itu sampai 3 kali. Sampai 3 kali. Berpuasalah kalian pada bulan haram, berpuasalah kalian pada bulan haram, berpuasalah kalian pada bulan haram, sampai 3 kali Nabi menyebutkan itu. Dan siapa para sahabat Nabi yang melakukan puasa di bulan haram? Wa qad kana ba'du salaf yasumul ashhurul hurum kulluha. Sebagian salafus saleh, umat terdahulu, ada yang puasa bulan haram semuanya, 1 bulan full dia puasa. Minhum, diantara mereka Ibnu Umar, adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kita tahu, dia adalah merupakan siapa? Anaknya Umar yang di zaman Rasul
bahkan di zaman sahabat termasuk sahabat yang menjadi rujukan dalam masalah hukum. Kan ada 3 anak Nabi, 3 anak sahabat Nabi ya, yang dikenal dengan 3 Abdullah itu, yang menjadi rujukan hukum, atau dulu namanya madrasah hukum bagi umat Islam pada saat itu. Satu namanya Abdullah bin Abbas, dikenal dengan Ibnu Abbas. Yang kedua ada Abdullah bin Mas'ud, dikenal dengan Ibnu Mas'ud. Ada Abdullah bin Umar yang dikenal dengan Ibnu Umar. Ini adalah merupakan, bahasa kitanya kalau sekarang mazhab, kalau dulu namanya madrasah. Ya. Jadi rujukan dalam masalah hukum dikenal dengan 3 Abdullah. Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud, dan Abdullah bin Umar. Dan mereka semuanya tersebar. Ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ada yang di Basrah, dan seterusnya. Nah, salah satu orang yang suka puasa di bulan haram itu adalah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, siapa? Ibnu Umar. Wa Hasan Basri, di kalangan ulama tabi'in namanya Hasan Basri. Wa Abu Ishaq As-Sabi'i atau As-Sibai. Wa qala Ats-Tsauri, berkata Imam Ats-Tsauri, apa? Al-ashhurul hurum ahabbu ilayya an asuma fiha. Bulan-bulan haram adalah bulan yang paling aku sukai untuk berpuasa di dalamnya. Jadi ini bukan perkara yang sebetulnya tidak perlu terlalu diperdebatkan. Jadi jangan sampai bulan haram itu, ya, bulan yang terlarang kita melakukan kezaliman, keributan, peperangan, dan sebaliknya dianjurkan untuk melakukan kebaikan, kemudian kita hilang dan keluar dari esensi haram, ya, malah kita melakukan justru hal-hal yang dilarang di bulan haram itu. Nah, ini bulan Rajab pertama, dia bulan haram, ya, bulan yang terlarang melakukan kezaliman dan bulan yang dianjurkan melakukan berbagai macam kebaikan. Yang kedua, bulan Rajab ini, Pak, adalah merupakan bulan dilipat gandakannya pahala kebaikan, dilipat gandakannya amal-amal kebaikan kita. Makanya kata ulama, kata-kata fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kalian berlaku zalim terhadap diri kalian pada bulan itu. Artinya larangan kita berlaku zalim, perintah kita untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya. Nah, kenapa sebabnya? Karena di dalam bulan itu segala bentuk kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal-amal soleh kita, Pak, dilebihkan nilainya oleh Allah. Itu kata Ibnu Rajab, paling tidak ada 2. Kemudian dalam kitab yang lain ada 3. Nah, jadi kita sebutkan ada 3 faktor yang menyebabkan amalan kita yang biasa menjadi istimewa pahalanya. Satu adalah faktor keistimewaan tempat. Jadi keistimewaan tempat, amalan yang biasa kita pun menjadi istimewa. Yang kedua adalah istimewanya waktu. Amalan kita yang biasa di waktu yang istimewa menjadi istimewa. Dan yang ketiga adalah biqadril masyaqqah, disesuaikan dengan tingkat dan kadar kesulitan. Jadi kalau ada amal yang sulit, maka pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ada 3 faktor yang menyebabkan amal kita memiliki nilai lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Satu adalah istimewanya tempat, syarqul makan. Seperti kita sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Aqsa, itu berbeda dengan sholat kita di Masjid Al-Hidayah. Jadi kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, 1 rakaatnya sama dengan 100.000 rakaat dibandingkan di Masjid Al-Hidayah atau masjid yang lainnya. Makanya jemaah Al-Hidayah kalau lagi umroh di Mekah, dia sholat jamaahnya di Masjidil Haram semangat, walaupun jarak antara dia tinggal hotel dengan Masjidil Haram 1-2 kilo misalnya, tapi semangat. Bahkan sebelum waktu sholat dia udah nongkrong duluan. Kenapa? Karena pahalanya gede. 1 rakaatnya 100.000. Dia hitung, kalau saya berjamaah setiap hari 5 kali 17 rakaat kali 100.000 udah 1.700.000. Saya lagi umroh 5 hari di Mekah udah 7 jutaan rakaat.
Makanya pulang ke Indonesia nggak ke masjid-masjid lagi dia, karena saldo rokaatnya masih banyak dia. Begitu di sana ternyata semangat, pas datang lagi ke Indonesia jaraknya cuma 100 meter antara rumah dengan masjidnya, kagak datang-datang. Pas ditanya, bapak kok jarang ke sana padahal di sana semangat banget? Saya udah hitung saldonya masih banyak ya. Nanti tahun depan baru kalau misalkan saya udah habis lagi ke Mekah lagi. Ya padahal Allah melebihkan pahala-pahala kita itu kan dalam rangka untuk menutupi kekurangan-kekurangan amal kita sebetulnya. Jadi kalau kita mau introspeksi diri Pak, mau introspeksi diri ya, antara waktu yang Allah berikan kepada kita dengan kewajiban yang kita lakukan sebetulnya, dengan amal soleh yang kita lakukan, itu kita tekor sebetulnya. Misalkan saya pakai hitungannya Imam Ghazali misalnya. Salah satu ulama yang pernah menghitung tentang umur manusia itu adalah Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali begini, jika umur umat Rasulullah sama dengan umurnya Rasulullah 63 tahun lah. Kemudian pertama kita ambil yang umumnya Pak, rata-ratanya bahwa tidur umumnya manusia itu berdasarkan dokter juga masih begitu teorinya 8 jam sehari. Kata Imam Ghazali, kalau dipakai tidur 8 jam sehari kali 63 tahun itu muncul angka 20 tahun. Jadi nanti 20 tahun itu kita ketika dihisab oleh Allah itu tidur terus 20 tahun. Kalau 8 jam sehari. Berarti kalau 63 diambil 20 tahun sudah tinggal sisa berapa? 43. Diambil lagi dengan kerja kita, kerja itu 8 jam juga kita kan, aturan kerjanya 8 jam. Gak usah kita potong lah terkait dengan perjalanan ke tempat kerjanya gitu. Kalau dipotong perjalanan ke tempat kerja makin tekor juga masalahnya gitu. Taruh udah 8 jam kita bekerja, berarti 8 kali 63 muncul angka 20 tahun lagi. Berarti berapa? 43 diambil 20 lagi jadi berapa sisanya? Tinggal 23 tahun. 23 tahun kita potong aktivitas harian kita, mandi, makan, scrolling WA gitu loh ya, nonton TV, baca koran, taruhlah 4 jam sehari, setengah daripada tidur dan kerja. Berarti muncul angka berapa? 10 tahun. 23 diambil 10 tahun udah berapa? Tinggal sisa 13 tahun. 13 tahun kemudian dipotong lagi masa belum balik kita lah, ngaji belum bener, sholat belum bener, 10 tahun ngaji juga baru Iqra 3, batako, jotosin, batako nggak kelar itu juga kadang-kadang gitu dia. 10 tahun lah taruhlah ya, 13 diambil 10 jadi berapa? Tinggal sisa 3 tahun. Berarti kalau misalkan kita hisab umur yang Allah kasih kepada kita, kalau sama dengan umur Rasulullah 63 tahun, dipotong tidur 20 tahun, kerja 20 tahun, aktivitas harian 10 tahun, 50 tahun, dipotong dengan masa belum balik 10 tahun, 60 tahun, tinggal sisa berapa? 3 tahun. 3 tahun kita hitung aktivitas ibadah yang tidak pernah kita tinggalin selama kita balik. Ya, ibadah yang tidak pernah kita tinggalkan dari semenjak kita balik, ibadah apa Pak kira-kira? Sholat. Sehari semalam ada berapa sholat itu? 5. Sekali sholat berapa? Berapa menit? Kalau sholat sendiri berapa menit Pak? Ya, kalau dulu waktu belajar sholat 10 menit, pas udah lancar, udah lihai, udah hafal 5 menit kayaknya. Makin hafal 3 menit kan. Pas ditanya kenapa? Udah hafal lah, lepas tangan lah istilahnya gitu. Taruhlah 5 menit misalkan gitu. Sholat itu ibadah harian yang tidak pernah kita tinggalkan dari semenjak balik sholat. 5 menit lah. 5 menit kali 5 berapa kira-kira? 25 menit kali 63. Itu saya hitung Pak, itu muncul sekitar 3 bulanan. Jadi kalau misalkan usia kita 63 tahun, yang dipakai sholat itu cuma 3 bulan. Kalau sholatnya sekali sholat 5 menit. Kalau 10 menit 6 bulan berarti 1 semester lah kita kalau kuliah kan. 2, dari semenjak balik ibadah yang tidak pernah kita tinggalkan selain sholat apa? Puasa.
Puasa itu kan setahun sekali, Pak. Kalau kali 63 berarti berapa? 63 kali. 63 kali itu kira-kira berapa bulan? 2 bulan. Berarti 3 bulan dipakai sholat, 2 bulan dipakai puasa, tinggal berapa kira-kira? 5 bulan. Bayangkan dari 63 tahun umur yang Allah kasih kepada kita, kalau kita hitung sendiri, itu ternyata yang dipakai ibadah cuma berapa? 5 bulan. 5 bulan. Berarti 62 tahun 7 bulannya tidur, aktivitas harian, kerja, masa belum balik. Tekor kita kalau bisa. Tekor kita, jangankan bayar sorga, jangankan beli sorga, bayar nikmat yang Allah kasih pun tekor. Makanya karena Allah tahu amalan kita tidak bisa membayar sorga Allah, amalan kita tidak bisa membayar terkait nikmat Allah yang banyak, maka Allah kasih kepada kita waktu-waktu istimewa, tempat-tempat istimewa, sehingga itu bisa menjadi akselerasi ketika kita beramal, bisa menutupi kekurangan amal-amal kita. Begitu sebetulnya. Begitu sebetulnya. Makanya Allah kasih waktu-waktu istimewa, kasih tempat istimewa, ada di Mekah, ada di Madinah. Dikasih waktu istimewa, ada Ramadan, ada Rajab, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Haji dan seterusnya. Ini waktu istimewa. Untuk apa? Untuk menutupi kekurangan amal-amal kita. Bahkan di Ramadan ada satu malam yang lebih dahsyat, baik daripada 1000 bulan. Nah, makanya kita sebetulnya ketika memasuki bulan-bulan haram, jangan fokus kepada hal yang bersifat ru'iyahnya, Pak. Ini kan kita kadang-kadang dari tahun ke tahun selalu diributkan dengan hal-hal yang bersifat ru'iyah, tidak prinsipil, sehingga hal-hal yang prinsipil dan substansial itu kadang-kadang sering diabaikan. Nah, inilah tantangan bagi kita umat Islam, ya, tantangan bagi kita umat Islam. Nah, jadi Rajab sebagai bulan haram termasuk bulan di mana setiap amalan kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan mudha'afatul amal. Jadi mudha'afatul amal itu bukan semata-mata di Ramadan. Allah kasih kita 5 bulan, Pak. Ramadan dan 4 bulan haram. Termasuk bulan Rajab ini. Nah, yang ketiga adalah biqadril masyaqqah. Amalan itu dilipat gandakan oleh Allah pahalanya sesuai dengan kadar kesulitan. Makanya kerja juga sama, Pak. Semakin sulit pekerjaan, gajinya itu semakin besar. Sama, semakin sulit amal, pahalanya juga semakin besar di sisi Allah. Makanya kita ketika menemukan amal yang sulit, jangan mundur, Pak. Ketika menemukan kebaikan yang sulit, jangan mundur. Harusnya kita berpikir, wah ini kayaknya amal sulit banget ya. Kebaikan ini sulit banget kayaknya. Berarti di sini tersimpan pahala yang sangat besar. Makanya kan kalau kata Nabi mengatakan begini, Pak. Kalau kita sering silaturahim kepada orang yang suka silaturahim itu biasa. Kalau kita suka memberi sama orang yang suka memberi itu biasa. Kalau kita merangkul dan menyapa dengan orang yang baik kepada kita itu biasa, kata Nabi. Tapi ada amalan yang kata Rasulullah luar biasa. Apa? Menyambungkan dengan yang memutuskan, memberi kepada orang yang kikir kepada kita, merangkul, menyapa kepada orang yang menzolimi kita. Nabi sampai mengatakan itu disebut dengan afdolul fadail. Ada amalan yang paling utama di antara yang utama. Apa? Memberi kepada yang pelit, menyambungkan silaturahim dengan yang memutuskan, merangkul, memaafkan dengan orang yang menzolimi. Makanya kata Nabi itu disebut dengan afdolul fadail. Kenapa? Karena itu amalan sulit. Kalau kita biasa nyapa dengan orang yang suka nyapa, biasa, Pak, itu. Kalau kita suka memberi dengan orang yang suka memberi, itu biasa. Tapi kalau misalkan kita memberi dengan orang yang mengharamkan memberi kepada kita, wah itu luar biasa. Maka semakin sulit amalan itu, pahalanya semakin besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sholat subuh itu paling sedikit rakaatnya dibandingkan sholat yang lain, tapi paling besar pahalanya. Bahkan dicatat sebagai orang yang ibadah semalam suntuk. Kenapa? Karena sholat subuh sholat yang paling sulit. Paling sulit. Sampai-sampai Buya Hamka itu, orang yang jamaah subuh itu dijadikan indikator tentang keimanan.
Kata Buya Hamka apa? Kalau kau ingin melihat orang muslim, maka lihatlah pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, itu umat Islam. Jadi kalau ingin lihat umat Islam, itulah pada Idul Fitri, Idul Adha. Tapi kalau ingin lihat tentang orang beriman, lihatlah pada waktu subuh. Makanya orang yang sudah berjamaah subuh itu, satu, dia orang beriman, yang kedua orang yang terbebas dari penyakit munafik. Jadi orang yang subuh itu, satu, dia ada levelnya, sudah ada level mukmin, bukan level muslim lagi. Yang kedua, dia adalah orang yang dibebaskan dari penyakit apa? Munafik. Makanya nggak tahu ini anekdot, nggak tahu cerita benar ya. Jadi saya pernah dengar cerita gitulah ya dari guru-guru kita itu. Dulu itu ada seorang ibu, orang tua lah ya, seorang ibu punya anak satu-satunya perempuan, tapi dia ngelihat kondisi laki-laki yang khawatir kalau misalkan menikahi putrinya itu nggak baik. Dia khawatir putrinya ini dapat jodoh pendamping yang kurang baik, sampai dia datang ke kiai, ke ulama, minta saran. Kiai, aku punya putri satu-satunya, aku khawatir putriku ini dia mendapatkan jodohnya yang tidak baik, tidak soleh. Ada saran nggak dari Pak Kiai? Di mana aku harus mencari jodoh untuk menjadi pendamping putriku dan menjadi mantuku? Kata si Kiai, ibu cari aja di masjid pada waktu subuh. Jadi ibu wayahna sholat subuhnya jangan di rumah, sholat subuh aja di masjid. Setiap habis sholat subuh diintip aja kira-kira calon jodoh untuk jadi pendamping anak ibu yang satu-satunya itu. Diikutin aja saran Kiai. Si ibunya makanya pindah sholatnya di masjid. Sampai 1 bulan dia sholat di masjid setiap subuh. Habis sholat tengok, habis sholat tengok. 1 bulan datang lagi dia ke Pak Kiai. Gimana ibu, udah dikerjakan, udah dapat? Udah Pak Kiai. Sudah sampai 1 bulan sholat subuh di masjid. Tapi dari 1 bulan itu yang saya tengok aki-aki semua yang sholat subuhnya. Masa sih anak saya semata wayang mau dijodohin dengan aki-aki semua kayak gitu? Karena kadang-kadang yang sholat subuh itu rata-rata aki-aki Pak, kecuali di Al-Hidayah kayaknya banyak anak muda kayaknya gitu ya. Di mana-mana kan kadang-kadang yang sholat subuh kadang-kadang orang tua semua, anak-anak mudanya nggak tahu pada kemana gitu. Ya, kenapa? Karena sholat subuh itu indikator keimanan, bahkan dia dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik. Jadi paling sedikit dia rakaatnya, tapi paling besar dia pahalanya. Kenapa? Karena paling sulit. Sampai-sampai ada ulama sampai mengatakan seandainya kita tidak bisa berjamaah, ya, di antara sholat yang 5 waktu itu minimal kita bisa berjamaah di subuhnya aja, ya, atau di isanya 2. Kalau nggak bisa isya dan subuh, minimal di subuhnya saja. Sampai begitu. Kalau 5-5-nya, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan kita nggak bisa semuanya, minimal di 2 waktu, isya dan subuh. Nggak bisa banget subuhnya, tapi kalau sudah bisa subuhnya, otomatis sebetulnya insya Allah yang 4-nya lain akan bisa dikerjakan. Karena subuh itu adalah merupakan barometernya Pak, karena dia adalah merupakan paling sulitnya ibadah itu. Nah jadi begitu. Ini bulan Rajab sebagai bulan dilipat gandakannya pahala disebabkan karena waktu yang istimewa. Jadi 3, tempat istimewa, waktu istimewa, dan kondisi kesulitan. Nah, terus yang ketiga, bulan Rajab ini ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif Ibnu Rajab ini apa? Syahrul Rajabi miftahu ashhuril khairi wal barakah. Bulan Rajab itu bulan pembuka kebaikan dan keberkahan. Apa yang disebut dengan bulan pembuka kebaikan dan keberkahan? Qala Abu Bakar Al-Warq Al-Balkhi, berkata Abu Bakar Al-Warq Al-Balkhi. Apa kata Abu Bakar Al-Warq Al-Balkhi? Syahrul Rajabi syahrul zar'i. Bulan Rajab itu bulan untuk bercocok tanam. Wa syahrul Sa'ban syahrul saqi zar'i. Sedangkan bulan Sa'ban bulan untuk menyiram tanaman. Wa syahrul Ramadan syahrul hasadi zar'i, dan bulan Ramadan bulan untuk memanen hasil tanaman. Maksudnya apa Pak? Maksudnya Rajab ini adalah bulan untuk bercocok tanam. Kalau bahasa olahraga itu bulan stretching, bulan pemanasan, peregangan sebelum kita olahraga Pak. Karena kalau olahraga tanpa pemanasan bukan sehat Pak, yang adanya sakit.
ngelihat kolam renang, udah lama nggak ngelihat air gitu ya, ngelihat kolam renang, wah airnya luar biasa, tanpa pemanasan, tanpa peregangan langsung masuk dia ke air, ujung-ujungnya gaya batu bang, nggak muncul lagi, kram dia kayak gitu. Jadi banyak umat Islam yang kadang-kadang di Ramadan tidak maksimal, kenapa Pak? Belum ada pengkondisian sebetulnya. Makanya tanaman itu sebelum ditanam Pak, digemburkan dulu tanahnya, baru ditanam, kemudian disiram, baru nanti kita akan panen. Jadi kita nggak bisa maksimal panen pahala di bulan Ramadan kalau tidak dikondisikan dari semenjak bulan Rajab. Ini kita baca misalkan ya, tradisi para sahabat Nabi di dalam menyambut Ramadan. Ya. Misalkan di sini. Saya baca dulu yang pertama. Warawa Zaidah bin Abi Ruqan an Ziyad an-Namiri, ya, an Anas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala Rajab, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk bulan Rajab, qala, berdoa Rasul dalam rangka untuk mengkondisikan diri, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Wahai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Atau di dalam hadis yang lain, di dalam riwayat yang lain, itu para sahabat itu senantiasa mengatakan begini. Di antara mereka ada yang berdoa, Allahumma salimni ila Ramadan wa salimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya. Ada yang begitu. Ya Allah, sampaikan aku ke bulan Ramadan dan sampaikan Ramadan ke dalam hatiku, dan terimalah seluruh amalan-amalanku di bulan Ramadan. Ini diucapkan oleh para sahabat 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan. Jadi 3 bulan sebelum datang bulan Ramadan, para sahabat itu senantiasa mengkondisikan dirinya dengan cara memperbanyak doa agar bisa disampaikan ke bulan Ramadan. Itu sampai begitu. Ya. Nah, jadi bulan Rajab itu memang bulan persiapan. Bayangkan sahabat yang imannya tidak perlu dipertanyakan lagi, Pak. Itu persiapan dirinya menghadapi bulan Ramadan itu sudah dikondisikan dari semenjak bulan Rajab. Mereka berdoa kepada Allah agar diberkahkan di bulan Rajab, di Sya'ban, dan disampaikan kepada Allah. Artinya itu adalah prakondisi. Supaya apa? Supaya ketika Ramadan mereka nggak kaget gitu. Jadi kalau misalkan kita Pak bangun subuh pas azan, pasti jadi masbuk Pak. Kalau bangun subuhnya pas azan. Tapi kalau misalkan kita bangun subuh 1 jam sebelum azan subuh, insya Allah nggak ketinggalan. Kenapa? Karena kita sudah ada prepare, persiapan sebelum kita memasuki waktu subuh. Itu sebetulnya begitu. Itu sahabat 3 bulan sebelum Ramadan sudah mengkondisikan dirinya menyambut bulan Ramadan. Kalau Ali bin Abi Thalib bukan lagi 3 bulan Pak, 6 bulan sebelum Ramadan Ali bin Abi Thalib sudah mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Jadi nggak mungkin kita bisa panen Pak kalau nggak bisa nanam, dan buahnya tidak bisa maksimal kalau misalkan tanpa dirawat dan disiram. Nah, tanamlah di Rajab, siramlah di Sya'ban, panenlah insya Allah di bulan Ramadan. Jadi begitu. Nah, jadi begitu. Ini Rajab disebut dengan Miftahul Asyhuri Khairi wal Barakah. Dia adalah bulan pembuka kebaikan dan bulan pembuka keberkahan. Jadi dari sinilah kita mulai bagaimana membiasakan diri kita untuk melakukan itu semua. Nanti supaya Ramadannya kita maksimal. Makanya kalau kita tadaburi ya, kalau bahasa anak sekarang, kalau kita sepil ayat tentang puasa misalkan ya, kenapa dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam? Kan ya-nya di situ kan ya ayyuha, di situ kan ada 3 bentuk huruf nida, huruf panggilan. Ada ya, ada ayyu, ada ha. Ini kan kalau kata Fakhruddin Ar-Razi itu seorang ulama yang multidisiplin ya, atau interdisipliner ya keilmuannya. Kalau dalam biografinya bahkan para ulama yang menyaksikannya, Fakhruddin Ar-Razi ini memiliki 17 disiplin ilmu. Jadi kalau sekarang 17 disiplin ilmu itu berarti 17 gelar doktornya. Jadi kalau beliau itu bikin kartu nama kayaknya
Di depannya semuanya doktor, doktor, doktor. Di belakangnya baru nama beliau kayak gitu. Itu Fakhruddin Ar-Razi. Salah satu kitab tafsirnya namanya adalah Mafatihul Ghaib. Itu kata beliau begini, Pak. Ada 3 bentuk huruf panggilan, huruf nida itu digabungkan dalam satu kalimat. Kalau Bapak belajar jurumiyah lah, atau bukan jurumiyah lah, mungkin imriti kali ya, atau alfiyah, itu huruf nida itu kan ada 3, Pak. Ada lil qorib, ada lil ba'id, ada juga untuk pertengahan, ada untuk dekat, untuk pertengahan, untuk jauh. Jadi kalau panggilan untuk jauh, ini Pak udah masuk isya ya? Hah? Belum. Lanjutin dulu ya Pak ya. Kalau panggilan untuk jauh itu panggilan nidanya menggunakan kata ya Ahmad. Itu panggilan untuk jauh. Tapi untuk dekat itu menggunakan panggilan Ayu Ahmad. Itu yang dekat. Nah, kenapa yang jauh dan yang dekat? Kata Fakhruddin Ar-Razi itu disatukan. Beliau menegaskan begini, yang jauh ini gambaran untuk orang mati, yang dekat gambaran untuk orang hidup. Nah, orang yang mati dan orang yang hidup disatukan. Artinya dia tidak berada dalam posisi mati dan tidak berada dalam posisi hidup. Kalau ada manusia bukan dalam posisi mati dan dalam posisi hidup, berarti kan ini apa kondisinya berarti? Tidur. Tidur itu diantara mati dan hidup, Pak, atau pingsan. Kemudian ada hanya itu ditanbih itu peringatan. Jadi seolah-olah ayat ini ingin mengatakan begini, wahai orang-orang yang imannya masih tertidur, bangunlah, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kalian. Jadi kata-kata ya ayyuhalladzina amanu itu adalah dalam rangka membangunkan orang yang imannya masih tidur. Di Rajab ini kita harus dibangunkan, Pak, iman yang tertidur, sehingga kita sudah bangun ketika Sa'ban sudah seger, ketika Ramadan sudah siap melakukan berbagai macam aktivitas amalan soleh kita. Jadi jangan sampai kita bangunnya pas Ramadannya, Pak, percis tadi pas bangun pas azan subuhnya gitu. Nanti banyak yang masih lulungu, tahu lulungu nggak Pak kira-kira gitu? Kan bahasa kitanya kan istilahnya nyawanya belum kumpul. Kalau kita bangun subuh pas azan, Pak, belum scrolling HP-nya, belum duduknya, belum nongkrongnya, ujung-ujungnya kita ketinggalan sholat subuhnya. Karena kita baru bangun pas azan. Tapi kalau kita bangunnya 1 jam sebelum azan subuh, itu persiapannya sudah luar biasa. Disitulah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang imannya masih tidur, bangun. Sebentar lagi kalian akan menghadapi Ramadan, bulan yang sangat dahsyat dan istimewa. Bangun dari Rajab, Sa'bannya seger, pas Ramadannya sudah siap setar, Pak, gitu. Jadi begitu sebetulnya. Makanya Rasulullah itu melakukan kajian-kajian pembekalan Ramadan itu dari Rajab, Pak. Jadi seharusnya sekarang memang dari semenjak Rajab itu kajiannya tentang Ramadan. Pas Ramadan kita udah setar terkait dengan masalah amalannya. Apa yang akan kita rencanakan terkait dengan bulan Ramadan itu. Makanya di kita suka dibiasakan dengan tarhibur Ramadan. Cuma tarhib ini ketika sudah mendekat-dekati bulan Ramadan. Sebetulnya tarhib itu dari bulan apa? Bulan Rajab umumnya yang dilakukan para sahabat Nabi begitu. Dan para tabi'in juga seperti itu. Nah, ini keistimewaan bulan Rajab yang ketiga. Udah masuk waktu isya ya. Satu lagi keistimewaan bulan Rajab itu adalah bulan yang banyak peristiwa besar. Ada peristiwa Fathul Mekah, ada peristiwa Perang Tabuk, ada peristiwa pembebasan Baitul Maqdis oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ada peristiwa Isra Mi'raj, terakhir lagi ada peristiwa kebakarannya Los Angeles, Amerika Serikat. Nah, itu bulan Rajab juga itu. Itu ditambahkan ke dalam catatan sejarah. Di bulan Rajab terjadi kebakaran besar di Amerika Serikat di Los Angeles. Nah, itu di bulan Rajab juga kayak begitu. Nah, ini kan peristiwa-peristiwa kayak begini, Pak, itu menarik sebetulnya untuk dikaji. Terutama tentang Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kalau bahasa penelitian, hebatnya Quran itu selalu ada novelty-nya, Pak. Kalau kita semakin tadabbur, ada selalu temuan baru.
karena memang Quran itu selalu relevan dalam situasi dan kondisi apa. Ya masih banyak ya yang ingin dibahas, tapi karena waktu juga yang membatasi kita, saya rasa itu paling tidak 4 keistimewaan kehebatan bulan Rajab. 1 bulan haram, 2 bulan dilipat gandakannya pahala, 3 bulan pembuka kebaikan dan keberkahan, 4 bulan yang di dalamnya banyak peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah umat Islam. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan berbagai macam kebaikan di bulan haram ini sampai Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat memasuki bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu barangkali yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.